Salam saudaraku yang kekasih, bersama pemazmur pasal 127, saya mengajak kita mengangkat pujian ini. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang kekasih, Tuhan mencintai kita pada waktu kita tidur sepanjang kawal malam. Sampai hari ini, cinta Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena itu, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ungkapan syukur itu kita nyatakan dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami jalani. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Buatlah kami mengerti, maka kami akan memegang firman-Mu dan akan memeliharanya dengan segenap hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 19 dan ayat 20. Sekali lagi kitab Wahyu pasal 2 ayat 19 dan ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajarkan dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Saudara kekasih Tuhan, yang namanya manusia tidak maha kuasa. Yang maha kuasa adalah Tuhan. Manusia tidak maha kasih. Yang maha kasih adalah Tuhan. Manusia tidak maha tahu. Yang maha tahu adalah Tuhan. Bacaan saat ini memberitahukan kepada kita tentang seberapa besar pengetahuan Tuhan. Dalam ayat 19 tadi dikatakan, Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Dengan kata lain, saudara, Tuhan tahu seluruh atau segenap pekerjaan kita. Tidak ada pekerjaan yang tidak diketahui oleh Tuhan. Segala pekerjaan Tuhan tahu. Pekerjaan apa itu, saudara? Pekerjaan kasih, pekerjaan iman, pekerjaan pelayanan, pekerjaan ketekunan. Ternyata saudaraku, kasih, iman, pelayanan dan ketekunan itu termasuk pekerjaan. Sama seperti pekerjaan jasmani lainnya yang harus kita kerjakan tiap-tiap hari. Malah pekerjaan kasih, iman, pelayanan dan ketekunan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan jasmani lainnya yang kita kerjakan tiap-tiap hari. Misalnya, bila kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah atau di tempat kerja, maka pekerjaan itu harus kita kerjakan dengan kasih, dengan iman. Harus kita kerjakan dengan tekun dan dikerjakan sebagai bentuk pelayanan. Ini yang sangat penting, saudara. Karena
Dikatakan dalam bacaan ini, Tuhan memperhatikan kehidupan umat-Nya lebih dari siapapun. Tuhan memperhatikan kehidupan kita lebih dari kita memperhatikan diri kita sendiri. Saudara, Tuhan tahu pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Orang lain bisa luput melihat kebaikan kita, akan tetapi Tuhan tidak. Sekali lagi, hal ini penting untuk kita ingat. Mungkin orang lain bisa luput melihat kebaikan kita, akan tetapi Tuhan tidak. Karena mata Tuhan bagaikan nyala api terang melihat segala hal. Itulah sebabnya saudara, tak pernah sia-sia bila kita giat dalam kebaikan. Sebagaimana yang dikatakan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan yang baik. Pekerjaan Tuhan tentu pekerjaan yang baik. Karena itu kita diminta, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, hanya orang yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan, ia didapati dapat melakukan pekerjaan baik. Ia dapat melakukan kasih, iman, ketekunan, dan pelayanan. Dan semuanya itu tidak sia-sia. Kasih yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Iman yang kita kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Sama halnya juga dengan ketekunan dan pelayanan. Kalau kita kerjakan dengan tulus, maka pekerjaan itu tidak pernah sia-sia bagi hidup kita. Bila dalam pekerjaan kita sukses, kita mengalami kemajuan, Tuhan tahu saudara. Tuhan menghitung dan mengukur pekerjaan kita. Orang lain mungkin bisa iri atau tidak peduli dengan kemajuan atau kesuksesan kita. Akan tetapi saudaraku, Tuhan peduli. Dia memuji kemajuan kita. Tuhan memuji kesuksesan kita. Bahkan sesungguhnya Dia menantikan kita maju. Dia menantikan kalau kita sukses. Dia katakan, ayo maju anakku. Maju dalam pekerjaan kasih. Maju dalam pekerjaan iman. Ayo maju dalam pekerjaan ketekunan. Dan maju dalam pekerjaan pelayanan. Akan tetapi saudaraku, walaupun kita memiliki kebaikan segudang, itu tidak membutakan mata Tuhan. Karena mata Tuhan sekali lagi bagaikan nyala api. Tuhan tahu juga kelemahan-kelemahan kita. Dalam bacaan ini, Tuhan katakan kepada jemaat di Tiatira, tetapi aku mencela kamu, karena kamu membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah menyesatkan kamu. Itulah kelemahan jemaat Tiatira, membiarkan hidup mereka disesatkan oleh Isabel. Mereka tidak bersikap tegas, tidak berani berkata tidak terhadap penyesatan. Bicara tentang kelemahan saudara, kita juga punya banyak kelemahan. Masing-masing kita yang tahu apa kelemahan kita. Dan kelemahan itu juga terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kelemahan kita. Tak ada satu pun yang tersembunyi. Saudara yang kekasih, kalau Tuhan tahu segala pekerjaan kita, dan Dia juga tahu kelemahan kita, itu artinya Tuhan yang kita imani,
Dia Tuhan yang mau tahu akan kehidupan kita. Dan memang dia harus tahu, saudara, maju mundurnya kehidupan kita. Dengan tujuan agar hidup kita dibimbing dan diarahkan untuk mencapai sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan tahu akan kehidupan kita, maka itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan kita. Tuhan memang harus tahu akan kehidupan kita, sebab kita adalah ciptaannya, buatan tangannya. Bila Tuhan tahu segala pekerjaan baik kita, maka dia memuji. Tapi sebaliknya, bila Tuhan tahu kelemahan kita, maka dia pasti menegur dengan caranya. Mari saudara, kita semua belajar mempertahankan segala pekerjaan baik, yaitu kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan. Tapi kita juga belajar melawan kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara, mensyukuri akan firman Tuhan saat ini. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami giat selalu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang berkenan kepadamu. Dan juga kami ditolong agar dapat melawan kelemahan-kelemahan yang ada pada kami. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, bagi perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, dalam tugas dan karya kami. Apapun pergumulan hidup yang kami alami, kami yakin Yesus Tuhan kami adalah jawaban. Kiranya berkat yang berasal daripada-Mu menyertai langkah hidup kami. Saudara, arahkanlah hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam tuntunan Roh Kudus, memberkati saudaraku sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.